Nih, gawat. Aduh. Gimana nih? Bingung. Caranya gimana nih? Bahaya banget kalau dilanjutin. Ada apa sih ini Ani? Kita mau syuting. Ada apa? Ini. Enggak. Makasih ya Ustaz ya. Ya. Ini teman aku ngajak ketemuan. Bagus dong. Enggak bagus. Kok nggak bagus? Kalau ketemuan itu berarti silaturahmi. Tamu itu pasti membawa kebaikan. Enggak, kalau teman aku ini aduh gimana jelasinnya enggak enak. Saya tahu nih. Pasti yang dimaksud adalah toksik. Kok tahu? Ya tahu lah. Biasanya kok kalau ketemu orang bahagia. Ini mungkin jadi beban. Nah itu, jadi makanya gawat. Aku harus gimana? Berarti yang dirasakan Mas Sony pasti sama dengan jamaah yang di rumah. Gimana kalau kita bahas ini aja? Bahas aja. Untuk tema kita hari ini kita Apa bahas itu. temanya ya? Mau tahu temanya? Lingkunganku toksik. Itu aja ya? Oh, iya juga sih. Ya. Lingkunganku toksik. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Pagi hari ini kita akan ngebahas mengenai toksik. Aduh, Toksik kan kalau kita sama-sama tahu kan racun ya. Toksik itu adalah racun, maka racun itu harus dikeluarin. Makanya Iya. kita ke toilet. Iya. Kan karena- pipis itu teracun Betul, kan? kalau nggak dampaknya buruk. Tapi bagaimana nih ya, para guru, jamaah yang ada di rumah? Kalau yang di ternyata- sini ada yang toksik, berarti dibuang juga dong. Apa tuh? Kan tadi kan disuruh dibuang katanya. Jangan, ini kan kita akan ngebahas gitu kan. Nggak perlu dibuang tapi kita bahas, kita pelajari. Perlu juga sih dibuang ya. Tapi bagaimana nih kalau toksiknya ini ternyata adalah lingkungan terdekat kita. Berada dalam lingkungan kita. Iya, makanya kita akan bahas seperti yang tadi Ustadz Maulana bilang juga, seperti yang tadi aku sebutkan juga, tema kita adalah Lingkunganku toksik. Wah, lingkungan toksik Nah, bahaya gini, Sob. banget ya. Sob, Ya. kamu suka nggak Apa? suka sebel sama tetangga yang ikut campur urusan kita? Terus suka ngomongin kita. Ya, betul. Bahkan Iya. bikin kesel. Pernah sih ngerasain kayak gitu. Dan saat itu aku langsung berpikir, sampai sekarang aku juga bingung nih. Kalau ada yang kayak gitu, apa yang harus aku lakuin? Apa aku tegur aja? Atau aku keluar aja dari lingkungan itu, pindah rumah? Wih, gaya banget ya pindah rumah. Pindah banget ya. Aduh, Gaya banget. Itu gimana? Tanya sama Ustadz Syam aja kan? ya tanya. Yang baru pindah Harus rumah. bagaimana nih yang baru pindah rumah? Kita harus bagaimana Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada masalah dengan Pak siapa gitu? Yang mana? Nggak ada ya? Gak ada. Habib Maulana Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Islam itu indah yang insya Allah diberikan kekayaan. Amin. Karena di antara kekayaan itu adalah tetangga yang baik. Ya, Nabi SAW mengingatkan untuk siapapun yang telah memiliki pasangan yang solehah, rumah yang lapang, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik, berarti dia sudah memiliki dunia dan isinya. Artinya dia telah memiliki kenikmatan yang luar biasa hidup di dunia, kenyamanannya, subhanallah. Maka tidak bisa dipungkiri, tetangga yang baik juga termasuk di antara penunjang kebahagiaan hidup seseorang. Karena banyak yang merasakan kebahagiaan, alhamdulillah rumahnya mewah, alhamdulillah istrinya solehah, alhamdulillah anak-anaknya soleh dan solehah, alhamdulillah orang tuanya baik, nggak toksik, nggak ada. Tapi giliran rumah baru ternyata dia mendapatkan lingkungan yang toksik, subhanallah. Maka kenyamanan itu akan terganggu. Lalu apa yang harus dilakukan ketika ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertetangga dengan tetangga yang buruk? Maka ternyata ini banyak sekali kisah-kisah di antara para ulama kita. Ada salah satu kisahnya di mana seorang imam tetangganya yang hobinya setiap malam tuh karaokean, kemudian main musik dengan keras, dengan kencang suaranya, sementara sang imam ini mengajar ngaji. Lalu muridnya ini udah pada gemes gitu ya, pengen negor tetangga sebelah.
Lalu ternyata apa kata gurunya? Enggak, jangan diganggu. Maka tetaplah pengajian itu berlangsung. Suatu ketika suara musik ini tidak terdengar lagi. Maka sang imam mencari kepada tetangganya, di mana tetanggaku? Ternyata ada yang ngelaporin tetangga yang lain. Tetangga yang lain yang ngelaporin bahwa terganggu lingkungan karena bisingnya dia. Apa yang dilakukan sang imam tadi? Sang imam tadi langsung datang ke penjara. Karena beliau adalah seorang imam yang terkenal. Langsung para sipir yang ada di situ mengatakan, ada apa engkau kesini wahai imam? Saya mau menjenguk tetanggaku. Ketika bertemu dengan tetangganya mengatakan, belum ada satu orang pun yang datang mengunjungiku. Tapi engkau yang paling dekat dari rumahku, engkau yang paling sering terganggu denganku, justru engkau yang datang kepadaku. Subhanallah, karena akhlak beliau inilah dibebaskan tadi tetangganya, lalu ternyata setelah itu tidak ada lagi suara kebisingan, malah ikut ngaji tetangga tadi. Subhanallah. Jadi kalau bisa mempengaruhi, jangan pindah. Kalau bisa mempengaruhi. Namun dilihat keadaannya. Kalau sudah membahayakan nyawa, maka biarkan hukum yang bertindak. Artinya membahayakan nyawa. Nih memang di seberang nih, subhanallah, tetangganya mabuk-mabukan. Kalau udah mabuk, kerjaannya hancur-hancurin barang. Lalu tidak melihat lagi orang namanya mabuk itu kan tertutup akalnya, terhijabkan akalnya. Dia tidak bisa berpikir secara jernih. Berbahaya kalau tinggal di lingkungan tersebut. Maka kalau bisa pindah, silahkan pindah. Yang ketiga, tidak membahayakan nyawa sih, tapi membahayakan agama. Subhanallah. Ada juga yang membahayakan agama. Yang mana? Subhanallah, mohon maaf, LGBT. Subhanallah. LGBT tidak melahirkan tapi banyak keturunannya. Ya, subhanallah. Tidak menular tapi ternyata berpindah-pindah penyakit ini. Subhanallah. Maka carilah lingkungan yang baik. Kalau tidak bisa dihindarkan itu, maka dialah pindah ke tempat yang lain. Namun subhanallah, agama Islam mengajarkan kita agar berbuat baik kepada tetangga. Jadi jangan cuma nunggu kebaikan tetangga, tapi kita yang berbuat baik kepada tetangga. Sebagaimana baginda Nabi SAW, para sahabat mengira bahwa tetangga itu adalah ahli waris. Saking baiknya Nabi kepada tetangganya. Dan sahabat nanya, emang tetangga itu ahli waris ya? Saya deket banget perasaan sama Nabi. Ternyata karena saking baiknya Nabi kepada tetangganya. Masya Allah. Berarti kalau kita ada di lingkungan tetangga, yang tetangganya itu maksudnya adalah ngelakuin banyak hal yang tidak baik, kalau kita bisa mempengaruhi ya jangan pindah. Betul. Gitu ya. Tapi kalau sudah membahayakan nyawa, membahayakan agama, bahaya. Itu bisa diserahkan juga ke hukum juga ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syah untuk penjelasan yang pertama. Tapi bagaimana kalau yang toksik ternyata ada di lingkungan kita sendiri, lingkungan dalam diri keluarga kita? Keluarga kita? Iya. Siapa yang dimaksud? Contoh tapi ya, mungkin nggak semua ipar kayak gini. Ipar maksudnya. Oh, ipar. Iya, jadi kayak minta pertolongan, minta bantuin, minjem uang, segala macam. Tapi kalau nggak dibantu, kitanya diomongin. Apalagi saudara. Nah, itu. Masa tidak peduli sama saudaranya? Kita harus gimana, Ustaz? Begini, kita bahas. Oke. Habib, izin, Ustaz. Kartika Putri ada adik, sekakak, ada saudara. Ada saudara? Ada. Berapa orang? Saudaranya ada 2 lagi. 2 lagi. Jadi 3 bersaudara. Ustaz Sam, Jihan? Cuma berdua, Ustaz. Iya, saya sudah tahu sih. Cuma nanya Kalau doang. Ustaz Maulana, Iseng oh aja. belum ada istrinya, nggak bisa dibahas. Oh, iya. Berarti aku yang paling aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu hal buat kita, belajarlah untuk lebih waspada, menjaga diri. Jangan sampai sesuatu yang membahayakan itu ternyata ada pada diri kita sendiri. Yakni ketika membahas tentang ipar. Ipar itu kata Nabi adalah racun. Ipar itu harimau. Ipar itu bahaya. Kok diposisikan ipar itu bahaya? Karena tanpa kita sadari, justru kita meremehkan hal yang kecil inilah, yang diremehkan inilah justru yang bisa membahayakan. Karena mohon maaf, ipar tetap ipar, ipar tetap orang bukan muhrim. Kadang-kala ada orang di rumah sama ipar ini kok. Ipar ini bisa jadi sepupu atau siapapun, sepupu istri atau sepupu suami. Tiba-tiba dia nginap di rumah atau tinggal di rumah. Kalau berbeda jenis kelamin bukan mahram. Jadi hati-hati. Ini berpotensi untuk membahayakan, mengundang fitnah. Berpotensi untuk merusak rumah tangga. Berpotensi untuk memanfaatkan. Berpotensi untuk membahayakan. Pokoknya hal-hal ini harus diwaspadai. Namun dalam hal ini tidak semua ipar seperti itu. Tapi karena digampangkan sehingga menjadi membahayakan. Ingat,
Yang dimaksud Mas Sony tadi adalah ipar yang toksit. Ya. Toksit di sini yang menjadi racun, menjadi benalu, menjadi bahaya. Maka kita sebagai orang dalam artian ipar dia, ipar dia berarti saudara kan? Ya. Kalau begitu kita pun diminta untuk berbuat baik padanya. Kepada orang lain saja kita berbuat baik, masa ipar sendiri kita tidak berbuat baik? Tapi ada batasan. Ada batasan. Batasan dalam al-aurat, batasan dalam tempat tinggal dan sebagainya. Karena ini bisa membahayakan karena satu, bisa jadi mirip dengan istri kita. Mirip dengan kebiasaannya. Dan mohon maaf bisa membahayakan dalam hal ini mengundang iri hati dan mengundang kegampangan. Ayo satu mobil, kan ipar. Iya. Tuh, tahu-tahu bisa jadi fitnah. Apa kata orang? Dan disinilah setan berperan lagi dari sini. Dan yang dimaksud toksik di sini, toksit ya. Toksit adalah memanfaatkan, menggunakan atau menjadi rese. Ada memang ipar rese. Datang lagi dia sini. Karena justru dia dianggap racun oleh iparnya. Atau disepelekan. Atau bisa dibanding-bandingkan oleh mertua disebabkan karena ipar. Dan bisa jadi ipar yang menjadi penghasut. Ini. Jadi tolonglah kita ambil sisi baiknya, dan kalau sudah baik jangan dimanfaatkan. Baik, kalau sudah baik jangan dimanfaatkan, tapi kalau misalnya toksik kita harus bisa membatasi dirinya. Yang paling bagus itu toksit itu ya dibatasi. Dibatasi ya. Dibatasi. Karena kan nggak enak juga kalau terlalu bagaimana ya mungkin. Nggak enak terlalu dekat, nggak wajar juga kalau kita menjauhi. Baik, Masya Allah. Terima Karena kasih dia Ustaz adalah Maulana saudara kita juga. untuk jawabannya. Kita sudah belajar dari tetangga kita, dari ipar terdekat kita, kalau misalnya toksik kita harus bagaimana, bersikap seperti apa. Tapi kan hidup tidak cuma hanya tetangga dan juga apa yang ada dalam keluarga kita ya jamaah ya. Kita harus bekerja juga gitu ya. Dalam pekerjaan nih, ini kan penting ya untuk setiap orang, apalagi laki-laki. Tetangga juga sih ini, tetangga di lingkungan kerja. Oh ya, tetangga juga di lingkungan kerja. Tapi masalahnya di di atasan kita. wah, Waduh. tidak Kalau menghargai atasan kita. tidak menghargai, menyepelekan, suka nyuruh-nyuruh, marah-marah, terus ada apa-apa kita dikambing hitamkan. Bagaimana kalau ada atasan seperti itu? Kita resign Toxic aja, banget sih. atau kita bertahan, atau kita harus seperti apa? Atasan takut juga. Kita mau ledekin, kita mau jelek-jelekin. Aduh, kayak meludah di sumur yang kita minum. Nah itu, Habib Usman harus seperti apa Habib? Makanya dari tadi saya dengerin ini siapa yang mau disuruh. Iya. Habib Usman ternyata ya. Ya akhir awal Mas Sony, Ustaz Maulana, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiah. Ya alhamdulillah. Pada pagi hari ini semua udah duduk manis untuk menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika kita memiliki atasan kita rese, suka marah-marah, benernya aja disalahin. Salahnya apalagi disalahin. Ketika kita membuatkan sebuah hal yang baik untuknya dengan hasil yang memuaskan, kita nggak dipuji. Ya kan? Tetapi ketika kita salah, hasilnya nggak memuaskan, maka kita diomelin, kita dicaci, atau disinggung, atau disindir-sindir. Apa yang harus kita lakukan? Ingat, ini adalah ujian bagi kita. Kita harus sabar menghadapinya dan tenang. Mungkin Allah berikan ujian saya kepada si fulan. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa udah diomelin bersyukur? Bersyukur, berterima kasih ya Allah. Ujiannya kecil, cuma di sini doang, ya kan? Lebih besar itu adalah ujian dalam keluarganya, ujian di dalam ininya, itunya dan lain sebagainya yang besar terhadap anaknya atau istrinya. Ini besar, semua naudzubillah. Tapi kalau ini doang ya nggak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah cuma segini doang. Ketika lihat mukanya, Masya Allah, walaupun hatinya kok awalnya kesalnya luar biasa nih. Alhamdulillah, terima kasih, ya kan? Diomelin, ya insya Allah, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Pas udah misalkan hasilnya bagus, Alhamdulillah bagus ya hari ini, Masya Allah. Dengan senyuman aja, belajar untuk jadikan diri kita ini bahagia. Happykan diri kita, bahagiakan diri kita dengan kalimat pujian kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah,
bila perlu yang dengar kencang ngomongnya pas lagi lewat, misalkan atasan nih. Iya, iya. Ya kan? Lagi lewat, ya kan? Kita lewat. Ya kan? Siap, Bib, ya. Lewat ya kan? Enggak, nanti di depan sini. kebetulan. Ya kan Gini, di depan gini. sini. Oke. Kita datang, set, Iya. bilang sana. Alhamdulillah, misalnya kayak gitu. Iya. Ya kan? Loh, kenapa alhamdulillah? Kan pasti ditanya. Kenapa alhamdulillah? Ya kan? Alhamdulillah, hari ini bagus banget. Hasilnya luar biasa. Ya kan? Alhamdulillah, kalau nggak saya muji diri saya, siapa lagi yang muji dong? Oh iya benar. Jadi sindirannya gitu aja ya, Bib. Jangan aja, atau lagi sama temannya berdua orang alhamdulillah, ya kan? Tapi pas di lampunya lagi lewat. Nggak, Boleh sebetulnya juga tuh. singgungan seperti itu adalah menunjukkan kita nggak bermaksud untuk berkalimat dengan kalimat yang kotor, kalimat yang nggak baik, tapi berkalimat yang baik, mengingatkan dia agar apa? Agar bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jangan cuma hasilnya yang buruk, atau pekerjaan yang buruk, atau cuman karena telat, atau cuman karena hal sesuatu yang dia tidak inginkan, akhirnya timbul emosional yang besar, atau suatu apapun. Jadi dia mesti paham bahwasanya apa? Bersyukur atas semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Hari ini mungkin naik, besok turun, atau turun lagi, besok suatu saat naik lagi. Ketika itu, maka harus mengerti dan memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, dan kita harus bersabar dengan penuh dengan ketenangan. Niscaya ada keberkahan di dalamnya, ada hikmah di Masya dalamnya. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. berkah Jadi pas lagi ngobrol, semuanya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini bagus, luar biasa. Wow. Jadi alhamdulillah diperdengarkan. Diperdengarkan. Masya Allah. Asal berani aja. Untuk ngelakuinnya juga mikir ulang berkali-kali juga. Terima kasih Habib Usman untuk Ya. penjelasannya ya. Ada pertanyaan nih dari Instagram @donidoang. Oh iya. Aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak sih kalau toksit itu racun, kalau Ya. topik itu nama bapak saya? Tunggu dulu. Apa ya? Jangan-jangan ini temannya Sony ya? Kenapa, Ustaz? Sama-sama nggak jelas ya. Ya udah. Teman saya, jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu Indah. Nanti dibahas yang lainnya ya. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Nggak lama Doni kok. dong. Nggak lama kok. Doni dong.